Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa BI semester 2? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kami di sini dari kelompok 6 akan menyampaikan tentang modul 6, yaitu tentang implementasi karakteristik peserta didik terhadap penyelenggaraan pendidikan. Sebelum kami mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Ahmad Syaifuddin, yang kedua ada Ibu Anita Damayanti, yang ketiga ada Ibu Husnul Khotimah, yang keempat yaitu ada Ibu Nika Novita Dewi, dan yang kelima yaitu ada Ibu Rizky Okvi Aningtyas. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang kriteria perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, untuk yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran untuk anak usia SD. Nah, karakteristik anak usia SD yaitu mereka lebih senang untuk bermain, bergerak, serta bekerja dalam kelompok. Nah, sesuai dengan tahap perkembangan anak usia SD, yaitu tahap perkembangan konkret, mereka lebih suka untuk merasakan, melakukan, dan memperagakan secara langsung. Mereka belajar menghubungkan konsep-konsep yang baru dengan konsep-konsep yang lama. Kemudian mereka akan belajar membentuk konsep-konsep tentang angka, ruang, waktu, fungsi-fungsi badan, peran jenis kelamin, moral, dan lain sebagainya. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Ibu Anita Damayanti. Kepada Ibu Anita Damayanti, waktu dan tempat saya persilakan. Selanjutnya adalah mengenai tugas-tugas perkembangan anak usia SD menurut Hevikhurst dan implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama, pembelajaran keterampilan fisik yang dipergunakan untuk permainan sehari-hari. Keterampilan fisik yang dikuasai oleh anak usia SD karena usia SD merupakan periode pertumbuhan tulang dan otot yang memungkinkan kematangan beberapa syaraf sehingga koordinasi otot menjadi lebih mudah. Dengan memperhatikan tugas perkembangan anak usia SD dalam menguasai keterampilan fisik untuk bermain dengan teman sebayanya dan mengajarkan untuk keterampilan. Yang kedua, membangun keutuhan sikap terhadap diri sendiri sebagai organisme yang sedang tumbuh. Lalu selanjutnya, belajar bergaul dan bekerja dalam kelompok sebaya, mempelajari peran sosial sebagai pria atau wanita, pengembangan keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung, pengembangan konsep-konsep yang perlu dalam kehidupan sehari-hari, pengembangan kata hati, moral, dan nilai-nilai, dan yang terakhir mencapai kemandirian pribadi. Selanjutnya, perencanaan pembelajaran bagi anak usia sekolah menengah atau implikasi karakteristik anak usia sekolah menengah terhadap penyelenggaraan pendidikan. Ada beberapa poin, yaitu yang pertama karakteristik perkembangan fisik dan perilaku psikomotorik. Yang kedua karakteristik perkembangan bahasa dan perilaku kognitif. Lalu yang ketiga karakteristik perilaku sosial, moralitas, dan keagamaan. Dan yang terakhir karakteristik perilaku afektif, konaktif, dan kepribadian. Yang selanjutnya adalah mengenai perencanaan pembelajaran bagi usia dewasa. Karakteristik perkembangan kebutuhan yang menonjol pada orang dewasa awal ada beberapa poin, yaitu yang pertama mengembangkan sikap, wawasan, dan pengalaman nilai-nilai agama. Lalu selanjutnya memperoleh atau memulai suatu pekerjaan, memilih pasangan, mulai memasuki pernikahan, belajar hidup berkeluarga dan mendidik anak, mengasuh dan mendidik anak, mengelola rumah tangga, memperoleh kemampuan dan kemantapan karir, lalu mengambil tanggung jawab dan peran di dalam masyarakat, dan yang terakhir mencari kelompok sosial yang menyenangkan.
Demikianlah tadi presentasi dari Ibu Anita Damayanti. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Husnul Khatimah. Kepada Bu Husnul saya persilakan. Yang selanjutnya ialah pendidikan bagi orang dewasa hendaknya menerapkan sistem pembelajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menemukan sendiri, yaitu sistem belajar yang cocok diterapkan bagi orang dewasa adalah menemukan sendiri atau discovery metode. Dengan sistem ini, maka proses pembelajaran lebih berpusat kepada peserta didik. 3 unsur penting dalam belajar berpengalaman adalah yang pertama, peserta didik hendaknya dihadapkan pada masalah nyata yang ingin ditemukan pemecahannya. Kemudian yang kedua, apabila kesadaran akan masalah telah terbentuk, maka akan terbentuk pula lah sikap terhadap masalah tersebut. Kemudian selanjutnya adanya sumber belajar yang baik berupa manusia maupun berbentuk bahan tertulis atau tercetak. Yang kedua, belajar pemecahan masalah atau problem solving. Sebetulnya tipe pembelajaran ini hampir sama dengan pembelajaran menemukan sendiri, di mana orientasinya pada adanya masalah. Belajar pemecahan masalah diarahkan untuk menemukan jawaban terhadap situasi problematik. Kemudian yang ketiga ialah belajar konsep sesuai dengan perkembangan orang dewasa, yaitu perkembangan kemampuan berpikir. Maka tipe pembelajaran dewasa lebih diarahkan kepada belajar proses, belajar aturan-aturan yang merupakan kemampuan merespon terhadap keseluruhan isyarat. Di samping itu ada 3 bentuk pembelajaran. Di samping ketiga bentuk pembelajaran tersebut, ada model pendidikan yang tepat bagi orang dewasa adalah model pendidikan yang mencoba memadukan antara pendidikan formal dengan pendidikan luar sekolah. Terus selanjutnya ialah yang D, perencanaan pembelajaran bagi anak berkelainan fisik dan psikis. Anak-anak yang berketidakmampuan telah ditempatkan dalam kelas-kelas terpisah, sehingga pembelajaran khusus dalam kelompok kecil dengan guru-guru yang terlatih khusus yang akan membantu mencapai kemajuan. Johnson menyatakan bahwa anak-anak tidak lagi memperoleh manfaat yang lebih daripada di kelas biasa, karena di kelas khusus lingkungannya ditujukan bagi anak-anak yang mempunyai kekurangan, sehingga guru-gurunya disemangati untuk membangun ekspektasi yang positif. Selanjutnya ialah modifikasi tugas-tugas disesuaikan dengan kemampuan dan gaya belajar siswa. Bila materi dan dari tugas-tugas akademik dan proses pembelajaran dapat dipadukan dengan kesiapan siswa untuk belajar dengan gaya belajar mereka, progres siswa dalam belajar dapat dimaksimalkan. Memadukan tugas-tugas dengan kemampuan dan gaya belajar siswa lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Guru hanya realistis tentang apa yang mungkin dan apa yang tidak mungkin. Kenyataannya ialah bahwa kita tidak dapat menghindari dari pemaduan sekecil apapun bila mengajar anak berkesulitan belajar. Karena setiap anak adalah unik. Guru harus mengadaptasi hampir seluruh materi dan strategi pembelajaran sebelum memulai pembelajaran. Perkembangan siswa dapat dipengaruhi oleh hakikat tugas-tugas yang dihadapi di kelas. Ada beberapa modifikasi tugas untuk memfasilitasi perkembangan siswa.
Di antaranya yang pertama ialah modifikasi tugas disesuaikan kesiapan siswa. Bila materi tugas disesuaikan dengan kesiapan siswa untuk belajar, maka guru lebih memfasilitasi belajar siswa tersebut. Ketercapaian tujuan pada tingkat yang lebih tinggi akan menjadi lebih cepat dan lebih lengkap bila kita lebih dahulu mengajarkan latar belakang yang diperlukan. Dan yang kedua ialah modifikasi proses-proses tugas disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Untuk meningkatkan perolehan materi atau pengetahuan, tugas-tugas harus disesuaikan sebaik mungkin yang sesuai dengan bagaimana setiap siswa belajar. Siswa dengan ketidakmampuan belajar mempunyai cara yang unik daripada belajar yang akan memudahkan baginya menyerap materi yang disajikan dengan cara khusus. Setelah memutuskan beberapa pendekatan dalam pembelajaran, sebaiknya seorang guru itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih dan menentukan metode yang cocok baginya. Dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih metode yang disukainya, akan memungkinkan untuk siswa untuk menyerap materi pembelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Demikianlah tadi presentasi dari Bu Husnul Khotimah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Nikade Novita Dewi. Kepada Bu Kade, saya persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemateri dari Ibu Husnul yaitu kegiatan belajar 2. Kriteria pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang pertama, penyelenggaraan pendidikan bagi anak usia sekolah dasar. Dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak usia sekolah dasar dibagi menjadi 3 pokok. Yang pertama, jenis penyelenggaraan pendidikan pada jenjang sekolah dasar, yaitu SD kecil, SD pamong, SD luar biasa, SD terpadu, dan madrasah ibtidaiyah. Yang kedua, kelas pada jenjang sekolah dasar terdiri dari 6 kelas. Kelas rendah yaitu kelas 1 sampai kelas 3, dan kelas tinggi yaitu kelas 4 sampai kelas 6. Yang ketiga, muatan kurikulum meliputi 8 mata pelajaran, muatan lokal, dan 2 pengembangan diri. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan bagi anak usia sekolah menengah. Satuan pendidikan pada tingkat SLTP meliputi yang pertama, rumpun SLTP negeri dan swasta. Yang kedua, madrasah tsanawiyah negeri dan swasta. Pada jenjang pendidikan menengah dibedakan menjadi 3. Yang pertama, sekolah menengah umum atau SMU. Yang kedua, sekolah menengah kejurusan atau SMK. Yang ketiga, madrasah aliyah. Yang ketiga, penyelenggaraan pendidikan bagi orang dewasa. Pendidikan sepanjang hayat mengharuskan orang dewasa untuk terus belajar agar tidak ketinggalan zaman. Pendidikan formal yang dulu sampai S1 sekarang lebih meningkat pada jenjang S2 dan S3. Ciri khas pendidikan orang dewasa adalah fleksibel dalam pelaksanaannya, dapat bersamaan dengan pengembangan pekerjaan dan karir. Demikianlah presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi berikutnya. Demikianlah tadi presentasi dari Bu Nikade. Untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh Bu Rizky Ovi Aningtyas. Pada Bu Rizky, saya persilakan.
Terima kasih kepada Bapak Ahmad Saifuddin yang sudah memberikan waktunya kepada saya, Rizky Vanintias, untuk melanjutkan hasil presentasi dari kelompok 6. Di sini saya akan membacakan poin D, yaitu penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkelainan fisik dan fisikis. Pada bagian ini akan dibicarakan tentang anak dengan kemampuan visualnya yang terbatas. Mereka tidak dilahirkan dengan bakat musik yang hebat atau kemampuan mendengarkan yang melebihi orang lain, atau kemampuan mengingat yang super dan tidak memiliki indera keenam. Pada poin D ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah konsep diri. Konsep diri di sini yaitu cara orang memandang dirinya sendiri mempunyai pengaruh mendasar terhadap kualitas hidup. Persepsi diri mempengaruhi ambisi, prestasi, kebahagiaan pribadi, dan hubungan dengan orang lain. Yang kedua adalah strategi pendidikan, di mana sebagian anak-anak dengan keterbatasan visual diintegrasikan dengan sekolah umum. Walaupun menghadapi beberapa kesulitan, kunci keberhasilan integrasi ini adalah persiapan yang dilakukan berbagai pihak, yaitu anak itu sendiri, orang tua, kepala sekolah, guru kelas, guru pendamping, dan lainnya yang terkait. Selanjutnya adalah adaptasi strategi pembelajaran untuk anak-anak yang terbatas kemampuan visualnya mencangkup yang pertama adalah braille, yang kedua adalah pemanfaatan kemampuan visual yang terbatas, yang ketiga adalah keterampilan mendengarkan, yang keempat adalah orientasi dan latihan mobilitas. Selanjutnya, penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkesulitan belajar. Pada bagian ini akan dibahas tentang kesulitan belajar yang dikaitkan dengan matematika. Secara singkat dapat dikatakan sebagai berikut. Yang pertama adalah keterlibatan anak. Perkenankan anak untuk berprasangka, mengemukakan permasalahannya, memilih kegiatannya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri untuk mengungkapkan pemahamannya tentang konsep-konsep dan permasalahan matematika. Yang kedua adalah menyemangati anak untuk memandang pelajaran matematika sebagai konstruksi. Perkenankan anak untuk bereksperimen dengan ide-ide, membuat kesalahan, mengajukan pertanyaan, dan mencari pola-pola dan aturan-aturan sendiri. Yang ketiga adalah menggunakan masalah dari kehidupan yang nyata. Jika matematika dipandang sebagai cara untuk memecahkan masalah-masalah dalam situasi keseharian, maka anak dapat melihat matematik sebagai keterampilan yang berharga. Yang keempat adalah pembelajaran hendaknya melalui langkah-langkah kecil secara berurutan dan menggunakan alat bantu seperti alat peraga, serta menghubungkan pengetahuan yang baru dipelajari dengan konsep-konsep. Selanjutnya adalah pembelajaran kooperatif. Upaya lain untuk mengatasi kesulitan anak dalam matematik ialah dengan pembelajaran kooperatif. Belajar dengan fokus pada kooperasi atau kerjasama dan kolaborasi melibatkan anak bekerja sama untuk menciptakan hasil bersama. Bekerja dalam kelompok-kelompok kecil dengan kemampuan yang berbeda. Anggota-anggotanya meyakinkan bahwa setiap orang menguasai materi yang harus dipelajari. Pembelajaran kooperatif memberikan kesempatan kepada anak-anak yang berbeda tingkat prestasinya untuk bekerja sama. Dengan cara demikian telah diketahui adanya dampak positif terhadap prestasi dan penerimaan sosial bagi anak-anak yang berkesulitan belajar dengan ditempatkannya di kelas-kelas biasa. Selanjutnya adalah kegiatan belajar 3. Kriteria penilaian proses dan hasil belajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah penilaian bagi peserta didik usia sekolah dasar. Yang kedua adalah penilaian bagi peserta didik usia sekolah menengah. Yang ketiga adalah penilaian bagi orang usia dewasa. Yang keempat adalah penilaian bagi peserta didik berkelainan. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah penilaian bagi anak berkesulitan belajar. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator, kepada Bapak Ahmad, saya persilahkan.
Demikianlah tadi presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian rekan-rekan terhadap presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.